jadi suka melambat, jadi lemot. Oke, anyway, kita mulai kuliah teori medan klasik. Pertanyaannya gimana tadi? Oke, kalau saya punya matriks Schwarzschild ya, kalau kita flashback lagi, saya mencari Christoffel simbol ya, yang tidak nol ini kan. Iya, Pak. Sekarang kan saya sudah tahu solusi Schwarzschild-nya kan. Saya tinggal masukkan aja. Ya, berarti kan saya sudah tahu apa itu nu, apa itu lambda, atau e pangkat 2 nu dan apa itu e pangkat 2 lambda. Ya saya masukkan aja gitu kan. Ini kan ansatz kan. Kita belum tahu apa itu nu, apa itu lambda, tapi kita tahu bahwa mereka fungsi radial. Nah, sekarang dari persamaan Einstein kita dapatkan solusinya. Kita punya solusi bahwa E pangkat 2 nu adalah 1 min 2 M per R, dan E pangkat 2 lambda adalah sepernya. Berarti kan kita tahu berarti in principle nu dan lambdanya. Itu yang saya lakukan di sini. Begitu kita tahu solusinya, ini solusinya kan, ini solusinya. Ya, ini semua metrik ini yang saya masukkan ke dalam perhitungan ini ya. Jadi saya pakai tadi ada nu aksen, lalu E pangkat 2 dikali nu minus lambda. Nah, itu saya masukkan solusi nu dan lambdanya, saya dapatkan ini. Itu aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi tentunya untuk solusi yang non Schwarzschild, simbol Christoffel kan beda lagi gitu ya. Maksudnya komponen simbol Christoffel ininya kan beda lagi. Nah, itu akan memberikan perbedaan persamaan gerak bagi partikel uji di sekitarnya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Mungkin saya langsung sambung di sini aja kali ya. Ya, jadi baik, saya lanjutkan kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai video sebelumnya, saya akan lanjutkan materi. Jadi terakhir saya sudah membahas penurunan persamaan geodesik secara umum, ya kan? Lalu persamaan geodesiknya dapat kita peroleh untuk kasus persamaan geodesik kayak gini. Maksudnya persamaan geodesik ini bisa merepresentasikan persamaan orbit dari partikel uji di sekitar medan gravitasi tersebut ya. Ya kan? Karena kan premis awalnya bahwa bagaimana perilaku partikel uji di sekitar suatu medan gravitasi itu diberikan oleh persamaan geodesiknya ya. Nah, persamaan geodesiknya ini kita turunkan menjadi persamaan orbital. Persamaan tersebut yang saya tampilkan di layar, dan ini general dalam arti ini bisa mencakup kasus partikel masif ya, atau time-like, di mana lambdanya bisa diambil 1, atau partikel nul. Nul itu artinya massless, tidak punya massa, ya, yaitu foton atau cahaya. Lambdanya 0. Di sini ketika saya berbicara mengenai foton, saya kan mungkin lebih nyaman menggunakan istilah foton di sini untuk menggambarkan partikel gitu ya. Meskipun di sini fotonnya saya treat secara klasik ya. Jadi saya tidak memasukkan efek kuantum dari foton karena kan ini kuliah teori medan klasik. Ini adalah persamaan orbital di general relativity, di relativitas umum. Ya, kalau kita mau mencari orbitnya eksaknya ya kita integralkan seperti ini ya, seperti yang dilakukan di mekanika klasik untuk kasus Newtonian ya, gaya sentral, kita bisa integralkan, dapatkan fungsi V bergantung pada U. Nah, kita bisa inverskan U sebagai fungsi V, dari situ kita dapat persamaan orbitnya atau lintasan orbitnya dalam koordinat polar. Ya. Di literatur ada orang-orang yang sudah mencari solusi eksak
dari persamaan orbit Schwarzschild ya. Tentunya fungsinya rumit ya, bukan irisan kerucut seperti yang didapatkan di kasus Newtonian ya. Ada yang pakai fungsi Weierstrass ya, dan fungsi khusus lain gitu. Fungsi-fungsi khusus. Anyway, di sini saya tidak akan mengajak kalian untuk mencari solusi eksaknya. Di sini saya akan men-treat sebagai solusi perturbatif ya. Di kasus yang sudah saya bahas, saya membahas masif, partikel masif itu ini persamaan eksaknya, tapi lalu saya men-treat ini secara perturbatif untuk apa? Untuk menunjukkan adanya koreksi presesi perihelion pada orbit planet terhadap matahari ya. Meskipun presesi perihelion ini paling signifikan teramati pada kasus Merkurius, planet Merkurius. Kenapa? Ya karena planet Merkurius yang paling dekat dengan medan gravitasi matahari. Artinya dia yang paling merasakan kelengkungan ruang waktu akibat masa matahari yang secara signifikan dibandingkan planet-planet yang lain. Ya, oleh karena itu maka di situ presesinya itu paling besar. Dan secara sejarahnya memang semua planet itu berpresesi ya. Presesi itu artinya koreksi dari orbit. Jadi kalau di sini saya tampilkan, mungkin tidak terlalu bagus ya gambarnya. Maksudnya gini, kalau misalnya saya punya ya ini matahari gitu kan. Kalau orbit conic section yang mohon maaf gambarnya tidak bagus, yang perfect itu kan seperti ini ya, semacam elips ya. Artinya salah satu periode tertentu dia akan kembali ke titik yang sama. Tapi karena presesi itu membuat dia tidak kembali ke titik yang sama di periode tersebut ya. Dia akan membuat seperti ini gitu ya. Bergeser. Jadi ada pergeseran pergeseran sumbu rotasi, bukan sumbu rotasi ya, sorry. Pergeseran vektor posisi dari planet ditarik dari pusat rotasinya atau dari matahari ya. Over time. Nah, pergeserannya itu diparametrisasi oleh sudut delta V ini ya. Nah, delta V ini diamati pada kasus Merkurius. Tentunya delta V ini per tahunnya masih kecil ya. Tapi kalau kita amati dalam 100 tahun, nah itu menjadi signifikan. Jadi itu yang diamati oleh para astronom ya sejak Newton menggagas teori gravitasinya ya, para astronom mengamati bahwa semua perilaku solar system itu tepat seperti yang digambarkan oleh teori gravitasi Newton ya. Orbitnya, periodenya, segala macamnya ya. Termasuk juga ada presesinya. Presesi ini kenapa? Karena secara realistis setiap planet itu tidak hanya mendapat pengaruh gravitasi dari matahari, tapi pengaruh dari gravitasi planet lain juga, ya kan? Jadi kan conic section itu atau irisan kerucut itu kan sebenarnya solusi two body problem ya, solusi masalah dua benda, yaitu matahari dan planet, misalnya bumi, gitu kan? Maka orbitnya menjadi elips, irisan kerucut. Nah, tapi kan secara realistis tidak hanya dua itu saja yang ada di alam ya. Ada planet Mars, ada Venus, ada bahkan Jupiter yang besar. Kalau mau lebih presisi ya berarti kita harus memasukkan semua unsur-unsur itu. Jadi yang tadinya two body problem, masalah dua benda, menjadi few body problem, masalah beberapa benda. Dan ini kita sudah ketahui sejak zaman Newton bahkan bahwa tidak ada solusi eksak untuk persamaan gerak few body problem ya. Kecuali untuk kalau nggak salah ada kasus khusus di mana three body problem yang bisa solve solusinya ya oleh Euler. Tapi secara umum in general n body problem itu nggak solusi eksak. Dibuktikan oleh Poincaré ya di abad 19 ya.
Nah, itu juga yang menjadi lahirnya teori chaos. N-body problem itu adalah masalah non-linear. Anyway, kita bisa men-treatnya secara perturbatif meskipun nggak ada solusi eksaknya. Nah, kalau misalnya kita meninjau orbit bumi, lalu kita masukkan efek-efek gravitasi dari planet lain secara perturbatif, maka orbit bumi juga akan mengalami presesi terhadap sumbunya. Semua planet akan mengalami presesi. Nah, presesinya ini cukup kecil dan masih dalam rentang yang diramalkan atau diprediksi dalam hitungan gravitasi Newton. Kecuali Merkurius. Merkurius ini cukup besar ya. Data astronomi itu meramalkan 43 parsec ya. Ini double aksen ini adalah satuan sudut parsec per 100 tahun. Sedangkan dari perhitungan Newton itu saya lupa ada di literatur ya. Itu nggak sampai segini ya. Jadi ada diskrepansi ada perbedaan antara perhitungan teoretik dengan menggunakan gravitasi Newton dan data astronomi. Nah, Einstein menyadari ketika dia menggagas teori relativitasnya bahwa ini menjadi salah satu ujian. Ini bisa menjadi tes untuk membuktikan bahwa general relativity itu benar atau tidak. Jadi dia menghitung presesi Merkuri ya, dan dia dapatkan seperti ini ya secara perturbatif. Nah, ini menjadi kemenangan pertama bagi general relativity ya ketika dipublikasikan karena ini tepat bisa mengkonfirmasi data astronomi yang tidak bisa dikonfirmasi oleh teori Newton. Ini menjadi kemenangan pertama. Ada beberapa tes bagi teori relativitas umum ya. Ini misalnya presesi Merkuri, lalu yang kedua yang akan saya bahas ini yang ya mungkin yang paling populer, yang paling yang paling dibahas di literatur sains populer, yaitu the bending of light ya, atau deflection of light ya, pembelokan cahaya di sekitar medan gravitasi. Lalu ada lagi misalnya ada redshift, gravitational redshift ya. Ada lagi yang baru terbukti sekarang adalah gravitational radiation atau gravitational wave ya. Bahwa Einstein meramalkan kalau kita punya medan gravitasi yang time dependent, kita bisa menghitung perambatan gelombang gravitasi, dan itu baru ditemukan secara eksperimen atau secara observasi 100 tahun setelah teori relativitas umum. Nah, itu mungkin menjadi kemenangan terakhir ya bagi teori relativitas umum karena semua prediksinya sudah terbukti. Ya, itu ada banyak tes bagi relativitas umum. Saya akan membahas dua saja ya. Yang pertama adalah yang sudah saya bahas, presesi. Yang kedua adalah bending of light yang akan kita bahas sekarang. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya? Oke. Ya, ketika Einstein menggagas ini di tahun 1915 dan lalu Eddington mengobservasi ya fenomena ini benar di tahun 1919 ya. Eddington dia melakukan ekspedisi ke Afrika Barat karena di situ ada jadwal gerhana matahari ya. Jadi dia ingin melihat mengamati bending of light itu lebih jelas kalau memang mataharinya lagi gerhana gitu ya. Setupnya sebenarnya simpel ya, meskipun teknisnya tidak akan saya jelaskan. Maksudnya teknis pengukurannya saya juga kurang tahu, tapi setup teoretikalnya adalah simpel. Kalau ini matahari gitu kan, ini matahari, di sini bumi. Kita menerima sinar, berkas sinar ya,
yang datang gitu kan, diterima oleh bumi, dan kita mengira bahwa itu adalah suatu bintang di belakang matahari gitu ya. Di suatu bintang lain yang jauh gitu kan. Eddington mempropos bahwa kalau memang cahaya bisa benar dibelokkan, maka apakah itu memang bintang yang datangnya secara lurus atau justru itu dari bintang yang ada di balik matahari ya. Maksudnya seperti ini posisinya ya. Jadi ini apparent position of star ya, posisi bintang yang memberikan berkas cahaya ini yang seolah-olah tidak amati ya, posisinya di sini ya. Kalau pakai konsep bending of light gitu, harusnya cahaya yang diterima di bumi ini bukan berasal dari bintang ini, tapi dari bintang yang posisinya di sini gitu. Jadi ini yang apparent position, ini yang real position. Itu proposalnya Eddington ya. Jadi dia bilang mungkin nggak sebenarnya cahaya yang kita terima dari bintang tertentu, ya saya lupa nama bintangnya, itu sebenarnya posisi bukan di situ tapi di sini. Gitu. Dan kenapa di sini? Kenapa bisa kita terima ya? Karena ada bending of light ya, ada pembelokan berkas cahayanya akibat gravitasi matahari. Jadi matahari di sini berfungsi seperti seperti lensa gitu ya, membelokkan ataupun mengkonvergenkan cahaya. Yaitu proposal Eddington, dan dia mendapatkan grant untuk mendapatkan dana untuk mengamati itu di Afrika Barat ya, ketika terjadi gerhana matahari total ya. Kalau Anda pernah nonton film Einstein and Eddington nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Belum ada. Saya belum, Pak. Belum ada. Mungkin bisa dicari di YouTube ya. Saya nggak tahu apakah ada filmnya atau enggak, tapi banyak cuplikan. Itu film yang secara perfect menggambarkan sejarah ini gitu ya. Bagaimana Eddington berjuang di Cambridge untuk mendapatkan izin dan dana untuk melakukan ekspedisi astronomi ini gitu ya. Karena itu tidak mudah. Konteksnya pada waktu itu Jerman dan Inggris adalah dua negara yang terlibat Perang Dunia Pertama, saling berhadapan-hadapan. Einstein orang Jerman, meskipun dia Yahudi dan dia tidak setuju dengan kebijakan Jerman pada waktu itu. Eddington orang Inggris, jadi Anda bisa bayangkan, Eddington dia ingin membuktikan teori dari ilmuwan Jerman yang dibenci oleh para fisikawan atau ilmuwan Inggris di Cambridge pada waktu itu, di mana teorinya itu akan meruntuhkan teori Newton yang orang Inggris. Jadi it's too much pressure for him gitu ya. Itu menarik sih, konfliknya digambarkan di situ menarik. Tapi yang ingin saya angkat adalah bahwa di situ ekspedisinya ditunjukkan dengan digambarkan dengan eksplisit ya, bagaimana dia melakukan pemfotoan posisi bintang sebelum dan sesudah gerhana, lalu nanti dibandingkan akhirnya, dan dari situ dia mendapatkan bukti yang konklusif bahwa memang Einstein prediksinya benar gitu ya. Nah itu nggak ada salahnya, itu coba cari filmnya untuk ditonton, cukup bagus. Anyway, jadi begitu Eddington mempublikasikan penemuannya itu, nah gemparlah dunia ya. Kalau nggak salah koran-koran di Amerika bikin headline-nya light does bend gitu ya, bahwa cahaya memang benar dibelokkan gitu. Sesuatu yang cukup menggemparkan, dan itu yang membuat Einstein menjadi selebriti dalam waktu singkat. Jadi ilmuwan selebriti ya, sejak saat itu Einstein menjadi ilmuwan yang populer sedunia. Nah, sebelum saya mau membahas bending of light dari sisi Einsteinian, sebenarnya ada yang menarik di sini bahwa kita juga bisa meramalkan pembelokan cahaya dengan menggunakan teori Newtonian, dan ini yang tidak belum disadari, tidak terlalu disadari orang ya.
Bahkan Einstein sendiri juga tidak terlalu, setahu saya tidak terlalu menyadari aspek ini. Mungkin Anda akan bingung bagaimana mungkin Newton teori Newton bisa memprediksi pembelokan cahaya itu kan. Bukankah teori Newton itu kan gravitasi adalah gaya, ya kan? Dan cahaya kan dia tidak punya massa. Jadi bagaimana mungkin dia bisa dipengaruhi oleh gaya? Ada yang punya jawabannya nggak kira-kira? Jadi saya akan coba membahas Newtonian bending of light dulu. Ada yang tahu? Dari efektif potensialnya apa ya? Kenapa efektif potensialnya? Kalau misalnya momentum angularnya tidak sama dengan nol. Kemarin kita lihat dari plotnya ada ada barrier potensial membuat dia terdefleksi gitu ya. Well, bisa juga lihat dari situ. Tapi gini, kenapa teori Newton bisa memprediksi pembelokan cahaya juga, padahal teori Newton mendeskripsikan gravitasi sebagai gaya, ya kan? Dan cahaya itu tidak punya massa, sehingga kalau tidak punya massa maka tidak akan mengalami tarikan gravitasi, ya kan? Lalu kenapa bisa, dari mana timbul prediksi pembelokan cahayanya? Karena kita juga tahu bahwa ada prinsip ekivalensi massa, ya kan? Prinsip ekivalensi massa kan bilang bahwa massa inersial sama dengan massa gravitasi. Dan itu yang membuat semua objek jatuh dengan percepatan yang sama ketika dia jatuh bebas di permukaan bumi, ya kan? Ya, dengan kata lain, A-nya itu kan universal ya di permukaan bumi. R. Dan di sini massa tidak masuk di sini. Berarti orang juga berpikir kalau massa tidak masuk dalam persamaan, maka cahaya juga harusnya maka tidak peduli massanya 0 atau tidak 0, harusnya akan dipengaruhi oleh percepatan yang sama. Seperti itu ya. Wah, ini agak tricky. Newton sendiri tidak memprediksi pembelokan cahaya. Meskipun Newton itu dia punya teori optik bahwa cahaya itu adalah partikel. Ya. Menurut teori optiknya Newton, cahaya itu adalah corpuscle. Corpuscle itu ya partikel-partikel, bukan gelombang ya. Jadi di antara semua teori Newton hanya teori optiknya Newton yang tidak berkembang dan dilupakan orang karena teori itu kemudian dibantah atau tidak diakui setelah Huygens menggagas teori gelombang, bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, itu yang lebih banyak dieksplorasi orang, dielaborasi orang ya. Meskipun dengan perkembangan teori kuantum ya, corpuscle teori itu kembali lagi ya, bahwa cahaya itu memang punya sifat partikel meskipun juga tidak membuang sifat gelombangnya ya. Jadi dengan teori kuantum maka kita menyatukan konsepsi Newton corpuscle dengan konsepsi Huygens tentang gelombang. Nah, Newton meskipun dia meramalkan cahaya merupakan partikel, tapi dia tidak pernah menghitung pembelokan cahaya di sekitar medan gravitasi. Yang pertama kali membahas itu adalah seorang, kalau nggak salah, seorang astronom Jerman ya, namanya, saya lihat dulu namanya ada di literatur. Johann Georg von Soltner. Yang pertama kali menyadari, dalam tanda kutip, bahwa cahaya bisa dibolokkan oleh teori Newton adalah Johann Georg von Soltner. Ini seorang astronom Jerman kalau nggak salah, di abad 19 atau 18. 19 sepertinya. Landasannya apa? Landasannya adalah, kita tahu bahwa solusi orbit Newtonian itu adalah conic section, ya kan?
R sama dengan P per 1 plus epsilon kalikan cos V. Ya. Kalau saya bikin semacam orbit ya. Maka ini kan ada lebih gitu ya. Ini salah satu titik titik fokusnya ya kan, kalau elips itu. Epsilon itu kan jarak dari pusat ke fokus ya, eccentricity ya. P itu yang dinamakan setengah latus rectum ya, setengah latus rectum itu dari sini ya, kalau nggak salah P. Bisa dicek sih di kasus irisan kerucut ya. Epsilon ini kan secara geometri adalah akar 1 min B kuadrat per A kuadrat. A-nya adalah ini ya. 2P ini adalah yang dinamakan sebagai latus rectum. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Ini eccentricity ya. Nah, semua solusi orbit, solusi persamaan orbit itu dideskripsikan oleh conic section. Ini salah satunya untuk kasus elips, maka P-nya berkaitan dengan ini, epsilonnya berkaitan dengan ini ya. Tapi elips bukan satu-satunya solusi, bukan satu-satunya bentuk yang dideskripsikan oleh persamaan ini kan. Kita punya 4 kurva kan. Ada lingkaran, ada elips, ada parabola, ada hiperbola. Nah, untuk scattering problem pembelokan orbit belok itu kan dideskripsikan sebagai scattering ya, scattering problem. Berarti ada 2 ya, yaitu parabola dan hiperbola. Umumnya hiperbola ya. Untuk scattering problem maka energinya harus lebih besar daripada 0, ya kan? Anda bisa mengingat kembali kuliah mekanika klasik. Dan energi ini terkait dengan eccentricity dari persamaan berikut ya, akar 1 plus 2E L kuadrat per mu K kuadrat, ya kan? Ini lebih besar daripada 1 jadinya kan. Mu ini adalah reduced mass ya, massa tereduksi ya. Atau bisa dianggap sebagai massa partikel ujinya ya. K-nya ini adalah konstanta Coulomb atau konstanta Newton. Jadi maksudnya kalau secara gaya gravitasi F itu kan adalah minus K per R kuadrat. R. Jadi K di sini adalah G, ada M matahari, ada M bumi atau M partikel ujinya ya di sini. Tersimpan di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Nah, kalau misalnya saya punya scattering problem ya, scattering problem ini bisa apapun ya, bisa partikel bermassa ya atau apapun ya. Saya di sini matahari di sini. Saya akan mengambil seperti inilah ya. Ini adalah yang kita namakan sebagai B. B adalah impact parameter ya. Impact parameter itu jarak tegak lurus massa sumber dengan berkas cahaya atau berkas partikel yang nantinya akan dibelokkan. Nah, kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi akibat M, maka bekas partikel jalan dari minus Taberngga ke sana akan menuju ke plus Taberngga ke sana dengan garis lurus, ya kan? Nah, tapi karena ada gravitasi, maka dia akan terdefleksi, ya, defleksi ya kurang lebih seperti ini ya.
Jadi alih-alih menuju ke sana, maka berkasnya akan membelok seperti ini. Ya kan? Lalu, apa yang bisa saya gambarkan di sini? Saya bisa gambarkan seperti ini ya. Oke. Ya, ini adalah garis biru hijau yang kedua ini adalah asimtotik menuju ke plus tak berhingganya. Garis biru yang pertama asimtotik dari minus tak berhingga ya. Maka saya bisa memberikan, oke, kalau R-nya, R itu kan berarti kan posisi si partikel dihitung dari titik pusat atau dari matahari gitu ya. R-nya kan seperti ini ya. Ini adalah R sebagai fungsi V, ya kan? Dan di sini, ini adalah R0, jarak terdekat yang pernah dipenuhi oleh partikel uji terhadap sumber, ya kan? Jadi jarak terdekat adalah R0. Dia tidak bisa lebih dekat dari R0, setelah itu kan menjauh lagi. Oke. Nah, saya akan sebelumnya. Maka sudut ini saya namakan adalah V0 ya, sudut yang menggambarkan jarak terdekat. Nah, seandainya tidak ada gravitasi, maka berkas partikel akan terus saja lurus, ya kan? Tapi karena ada gravitasi, maka dia berbelok. Pembelokan ini bisa diparametrisasi oleh sudut di sini. Saya berikan sudutnya delta, yang mana di sini juga sama dengan delta ya. Jadi delta ini merefleksikan sudut defleksi dari partikel relatif terhadap garis lurusnya. Ya, kalau dia tidak dipengaruhi oleh apapun, maka deltanya 0. Kalau dia dipengaruhi oleh gravitasi, dia akan membelok, deltanya tidak 0. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Saya akan parametrisasi sudutnya sudut alfa, ya. Maka di sini juga alfa. Dan by simetri di sini juga akan alfa juga. Oke. Jadi delta di sini mendeskripsikan the angle, ya, sudut di mana at which the recoil, ya, recoilnya ini ya, objek partikel atau berkas yang dilontarkan ini, ya, recoil ini bisa berupa partikel bermassa, bisa berupa cahaya ya, apapun ya, deviates atau membelok dari from the straight path ya. From the straight path. Oke. Nah, secara trigonometri dari setup ini Anda bisa melihat bahwa saya punya alfa ditambah delta itu sama dengan 180 ya. Jadi saya punya 2 alfa ditambah delta sama dengan pi ya. Maka di sini deltanya sama dengan pi minus 2 theta. Dari setup ini juga Anda bisa melihat bahwa alfa ditambah V0 itu sama dengan pi ya. Jadi di sini alfa tambah V0 sama dengan pi juga. Di sini saya bisa melihat alfanya adalah pi dikurang V0 ya. Dua relasi ini dapat saya gabungkan, saya dapat delta dapat dinyatakan dalam V0 dan 180 derajat atau 2 V0 minus pi ya. Dengan kata lain, maka sinus
delta per 2, ya saya bagi 2 aja, maka ini menjadi sinus V0 minus Pi per 2. Nah, kita tahu sin V0 min Pi per 2 ini sama dengan minus cosinus V0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, karena hiperbola juga merupakan persamaan conic section, persamaan irisan kerucut, maka dia memenuhi fungsi polar seperti ini ya. Saya tulis lagi, meskipun sudah saya tulis tadi. Sekarang kita meninjau untuk kasus for R mendekati tak berhingga, ya jauh tak berhingga, maka nilai yang membuat R-nya tak berhingga itu adalah penyebutnya harus 0, ya kan? Maka di sini saya punya 1 plus epsilon cos P harus sama dengan 0. Sorry, what is wrong with this? Bentar. Ini rupanya. Okay. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, Anda lihat kalau saya masukkan cos V, ya ini kan saya bisa gunakan relasi dari sini ya. Jadi ini adalah 1 minus epsilon sin delta per 2 sama dengan 0. Dari sini saya punya relasi bahwa sinus delta per 2 sama dengan 1 epsilon. Ya. Ini relasi yang juga sudah saya pernah turunkan di kuliah mekanika klasik ya. Bagi yang ikut kuliah sama saya, bisa dibuka kembali catatannya. Nah, epsilon itu tadi saya tulis lagi, ya. Epsilon adalah eksentrisitas. Secara fisik dia dikaitkan dengan energi dan momentum angular dari partikel uji, ya, serta massa ya di sini ya, mu k kuadrat. Apa tadi K? K-nya itu adalah G dikali M kecil. M kecilnya saya tulis sebagai mu ya kan, karena secara efektif mu itu sama dengan massa partikel ujinya. M besar adalah massa matahari ya, solar mass. G-nya adalah konstanta gravitasi universal. Apa E-nya? E-nya pada ketika kita meninjau R tak berhingga, E-nya ini hanyalah diberikan oleh energi kinetik saja, ya kan? Karena ketika kita sudah jauh tak berhingga dari M, maka energi potensial gravitasinya ini bisa diabaikan, ya. Demikian pula ketika kita berada jauh tak berhingga dari M sebelum di daerah sana, jauh di sana, maka tidak recoil itu juga tidak mengalami potensial gravitasi ya, sehingga dia tetap berjalan dengan dalam garis lurus. Jadi di sini saya hanya mengambil E-nya adalah setengah mv kuadrat saja. L-nya apa? L-nya adalah momentum angular yaitu M, atau di sini saya gunakan mu saja ya untuk selanjutnya. Sini adalah mu, jadi mu dikalikan B dikalikan kecepatannya ya. B adalah impact parameter ya, atau dengan kata lain kalau dia momentum angular maka impact parameter ini berfungsi sebagai sumbu rotasi ya, atau lengan rotasinya. Ya, kalau kita masukkan ini semua ke dalam persamaan eksentrisitas, maka saya dapatkan ini ada 1 ya ditambah 2 dikali setengah dikali mu dikali V kuadrat ya dikali L kuadrat berarti ada mu kuadrat B kuadrat ya
V kuadrat dibagi dengan mu K kuadrat. Berarti ada G kuadrat, ada massa matahari kuadrat, ada mu kuadrat. Mu ini partikel siapa? Kalau kita berbicara mengenai pembelokan cahaya, maka mu ini harusnya menjadi massa cahaya, ya kan? In the context of bending of light, maka mu ini adalah mass of light, ya. Dan V ini adalah kecepatan cahaya, ya. Nah, di sini Anda lihat bekerjanya prinsip ekivalensi massa, bahwa massanya tercancel, exactly tercancel, ya. Massa recoil maksudnya. Sehingga kalau kita lihat ini menjadi hanyalah saya punya V pangkat 4 atau karena kita ngomongin speed of light, ya nanti V-nya menjadi C gitu ya. V pangkat 4 G kuadrat per G kuadrat M kuadrat. Oke. Nah, G itu kan ordernya 10 pangkat min berapa? Min 11 ya. M ini ordernya massa matahari. Ada yang tahu order massa matahari berapa? Ada yang tahu? Halo, halo. Oke, suara saya terdengarkah? Kayaknya tidak ada reaksi semuanya. Halo Pak. 1,9 kali 10 pangkat 30 ya Pak. Apa? 10 pangkat 30. Ya. Oke. Nah, ini epsilon ya. Nah, kalau saya ambil V-nya sama dengan C, ya 3 kali 10 pangkat 8, maka kalau dipangkatkan 4 itu berapa tuh jadinya tuh? C pangkat 4 itu kan berarti 10 pangkat 32-an ya. Ya kan? Maka di sini ya kalau B-nya untuk reasonable distance of B gitu ya, maka saya bisa ekspansikan epsilonnya ini menjadi ininya kira-kira menjadi kecil atau menjadi besar? Saya lihat di sini harusnya ya kalau misalnya oke. Ya kalau misalnya di sini saya ambil B-nya di sini adalah ya jari-jari dari matahari lah misalnya ya. Jari-jari matahari, dan V-nya adalah C ya. Maka C pangkat 4, lalu di sini radius matahari kuadrat. Sorry, maksud saya adalah pangkat atau enggak? Oh enggak, sorry. Ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2, ini tanpa pangkat. Dibagi dengan G dikali M, sorry. Ini itu sekitar, ya ini bisa dimasukkan angkanya ya. Itu sekitar 4,7 kali 10 pangkat 5. 4, ini kuadrat, sorry. 4,7 kali 10 pangkat 5. Ini kan lebih besar daripada 1 ya. Jadi artinya suku ini menjadi dominan dibandingkan satunya ya. Apalagi dikuadratkan. Maka saya bisa simplifikasi bahwa satu bisa diabaikan, epsilon ini bisa didekati dengan C kuadrat B ya per G M ya. Inilah epsilon. Nah, kalau saya tahu epsilon maka saya bisa mencari delta, ya kan? Maka sin
arcus sinus ya, atau inverse sinus dari delta per 2 itu sama, mohon maaf, kebalik. Maka delta per 2 gitu ya, delta per 2 itu adalah arcus sinus dari seper epsilon. Seper epsilon itu apa? Seper epsilon itu diberikan oleh Gm per C kuadrat B. Dan karena ini itu lebih besar daripada 1, maka ini menjadi jauh lebih kecil daripada 1. Karena dia jauh lebih kecil daripada 1, saya bisa ekspansi fungsi arcus sinusnya ini kan. Kalau kita tahu ekspansi arcus sinus itu kan diberikan oleh argumennya gitu ya. Lalu ditambah suku-suku yang ordenya pangkat 3 gitu ya, yang saya tidak akan masukkan. Karena dia sendiri sudah 10 pangkat minus 5 ya. Kalau dimasukkan yang pangkat 3-nya ya, jadi bisa diabaikan ya. Dengan kata lain, maka delta di sini adalah 2 Gm per C kuadrat B. Atau kalau dalam bahasa yang kita gunakan dengan natural unit ya, dan Gm ini saya tulis sebagai sebagai M kecil, maka saya bisa tuliskan seperti ini ya. Inilah prediksi pembelokan cahaya dengan menggunakan gravitasi Newtonian. 2M per B. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Cahaya itu tadi kan Bapak nulis energi kinetik, energinya itu setengah mv kuadrat. Kalau cahaya bukannya tidak bisa ditulis begitu, Pak? Iya, ini kan saya lagi mendeskripsikan secara histori di abad 19 ya. Orang menurunkan ini untuk cahaya gitu. Si Johann Georg von Soldner ini, dia tentunya menggunakan energi kinetik Newtonian kan. Dia belum mengetahui tentang relativistik. Jadi ini adalah perhitungan di abad ke-19 yang diturunkan orang di abad ke-19 menggunakan Newtonian tools tentunya. Ya dari sudut pandang kita sekarang ini menjadi perlu direvisi gitu kan. Tapi di abad 19 orang menghitungnya seperti itu gitu. Berarti kalau pun pakai perhitungan yang ini, secara pendekatan pun dia sudah salah ya? Dari sudut pandang fisika modern ya. Ya. Tapi gini ya, saya cuma mau mengangkat di sini poinnya adalah bahwa sebenarnya dia sebelum Einstein menggagas menggagas pembelokan cahaya, konsep pembelokan cahaya itu juga bukan sesuatu yang benar-benar asing ya di fisika ya. Sebagian orang sudah membahas itu, termasuk Soldner. Tentunya dengan formalisme yang dalam bahasa modern kita kurang tepat. Ya. Sama seperti ketika nanti kita berbicara mengenai black hole, ya, bahkan sebelum konsep modern tentang black hole itu digagas, di abad ke-18, Laplace itu juga sudah memprediksi suatu bintang yang bahkan cahaya pun tidak bisa escape dari dia, gitu kan? Bagaimana jika suatu bintang punya gravitasi yang sangat besar, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa escape dari dia, dan dia Laplace dengan tepat mendapatkan hasil bahwa radius bintang tersebut haruslah radius Schwarzschild sekarang, gitu. Tapi dengan perhitungan atau dengan formalisme yang menurut kita kurang tepat juga, karena dia menggunakan energi kinetik seperti itu diterapkan untuk cahaya. Ya. Jadi ini kayak like two wrongs make it right. Seperti itulah ya. Nah, yang ingin saya angkat di sini bahwa teori Newtonian itu bisa digunakan untuk memprediksi dalam tanda kutip ya, untuk memprediksi pembelokan cahaya. Kenapa Newton sendiri tidak memprediksi ini? Saya duga karena menurut dia bukannya berpikir bahwa cahaya itu
tidak bermassa sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh gravitasi, ya. Tapi menurut dugaan Newton pada waktu itu, dan memang di zaman itu, ya, itu melalui pengukuran yang disepakati, kecepatan cahaya itu tidak berhingga. Jadi yang pertama kali menghitung kecepatan cahaya itu kan kalau nggak salah adalah Galileo, ya. Dia menghitung dengan teknologi yang dia punya saat itu, ya dia sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan cahaya itu infinite. Ya, atau dengan kata lain interaksi interaksi informasi itu bisa berlangsung seketika. Saya rasa Newton juga masih berpegang pada hasil itu, ya, sehingga kalau kita masukkan ke C-nya infinite, ya ini semua akan gugur, ya, deltanya akan 0. Saya rasa itu yang diduga Newton. Baru kan setelah Newton, ya, di abad ke-18, ke-19, orang mulai punya hasil pengukuran cahaya yang lebih baik, ya kan, yang bukan lagi infinite, ya, tapi mendekati pengukurannya. Di abad 19 orang sudah sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan cahaya sekitar 10⁸ meter per second. Nah, setelah itu finite, ya, maka mungkin Solner mulai berpikir kalau dia finite harusnya bisa dihitung pembelokan cahaya, gitu, ya. Meskipun bisa dihitung secara teoretik juga di abad 19 orang tidak punya alat yang cukup canggih untuk mengamatinya, ya kan. Anda lihat di sini delta ini akan sangat kecil karena Anda di sini punya C kuadrat, ya, lalu di sini ada jari-jari matahari, ya. Ini cukup kecil, ya. Jadi mungkin di zaman itu saya nggak tahu pasti, tapi di zaman itu saya duga teknologinya belum bisa untuk mengamati observable sebesar ini, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya belum masuk ke pembelokan cahaya oleh Einstein. Saya baru memberikan dasar historisnya dulu. Nah, kalau kita mau ngomongin pembelokan cahaya oleh kelengkungan ruang waktu, ya, kita kembali ke samaan di atas, ya. Saya tulis lagi aja di sini, ya. Di sini adalah kan Newtonian, sekarang Einsteinian. Saya tulis saja Einsteinian. Einsteinian, gitu tulisnya, Einsteinian bending of light. Nah, yang membedakannya di mana? Membedakannya konsepnya, ya. Dalam GR itu dia tidak dibelokkan oleh gaya, tapi karena geodesik di sekitar ruang waktunya itu non-trivial. Kalau saya tulis persamaan orbit untuk massless dari yang di atas yang sudah saya turunkan itu, saya bisa tuliskan seperti ini, ya. D kuadrat U per D V kuadrat ditambah U sama dengan 3M U kuadrat. Ini persamaan Einstein untuk orbit cahaya di sekitar ruang waktu Schwarzschild, ya. Sama seperti sebelumnya, saya akan men-treat suku ini secara perturbatif, ya. Secara perturbatif gimana? Kita tahu bahwa U-nya bisa, ya. U-nya bisa diekspansi sebagai U0 ditambah U1, ya. U0 itu memenuhi kondisi di mana ininya 0, ya. U0-nya memenuhi D kuadrat U0, dV kuadrat plus U0 sama dengan 0. Solusinya apa? Solusinya adalah osilasi harmonik, ya. Di sini U0-nya sebagai fungsi V, ini adalah suatu konstanta, ya. Bisa dinamakan B atau orang bisa namakan seper R0 lah, gitu, ya. Seper R0 karena ini kan U0 kan seper R, ya. Seper R0 dikali cos V. Ini fungsi yang mendeskripsikan apa? Ingat, ini adalah koordinat polar, ya. Ini fungsi di koordinat polar. Kalau Anda plot ini secara koordinat polar, ini fungsi yang mendeskripsikan garis lurus. Misalnya saya punya seperti ini, ya. Ini titik pusatnya, R-nya sini, gitu, ya. Ini V, ya. Ini adalah
R0, jarak terdekat ya. Ini garis lurus. Cos V, U0 sama dengan cos V, atau per R sama dengan, ini kan berarti kan misalnya R sebagai fungsi V adalah R0 per cos V. Nah, inilah mendeskripsikan garis lurus ya dalam koordinat polar. Artinya apa? Artinya U0 ini adalah persamaan orbit Newtonian ya. Secara Newtonian, well, dengan tadi juga kurang tepat kalau kita menyatakan Newtonian, tapi ya katakanlah ini persamaan orbit tanpa fungsi nonlinear tadi ya. Jadi di sini adalah U0 adalah solusi solusi ketika cahaya terpengaruh oleh medan gravitasi. U1-nya ini kita treatnya seperti sebelumnya. Saya masukkan di sini kuadrat U1 per dV kuadrat tambah 1 ini menjadi 3M. Saya masukkan solusi U0-nya ini ya. Saya masukkan solusi U0-nya ini ke sini. Ini adalah berarti 3M per 0 gitu ya. Kuadrat ya. Tadi kan kuadrat yang R kuadrat cos kuadrat V. Nah, R0 ini kalau saya relasikan dengan tadi plot di Newtonian ya. R0 ini merupakan jarak terdekat ya. Jarak terdekat. Kalau medan gravitasinya tidak terlalu strong ya, lemah dalam arti tidak selamah Newtonian tapi juga tidak very strong, maka saya bisa punya pendekatan bahwa R0 ini bisa didekati dengan B ya. Ini aproksimasi ya. Jadi saya akan mengambil aproksimasi tersebut ya. Jadi ini bisa saya tulis sebagai 3M B kuadrat kalikan cos kuadrat V. Ya, ini adalah persamaan linear ya, persamaan order 2 linear, tapi dengan suku non homogen ya, ada suku non homogen. Kenapa linear? Karena suku non homogen ini bukan fungsi, ini hanyalah kuadrat terhadap dia fungsi dari V, bukan fungsi dari U lagi, ya kan? Maka ini bisa kita treat kan. Jadi U1-nya ini punya U1 homogen ya ditambah U1 partikular, ya kan? Solusi. Homogennya apa? Ya homogennya ketika dia 0. Dengan kata lain homogennya adalah persis sama dengan ini ya. Jadi solusi homogennya adalah B dikalikan cos V ya. Ya Anda bisa dengan mudah ya solve ini secara partikular kan dengan metode yang kita pelajari di Vismat 1 mengenai persamaan diferensial. Saya tidak akan ulangi secara detail, saya akan masukkan aja langsung hasilnya. Anda dapatkan fungsi yang trigonometrik juga ya, kalau nggak sinus, kosinus gitu kan. Anda dapatnya secara eksplisit seperti ini, ada 1 ditambah sin kuadrat V, ya ini solusinya. Ya, ini Anda lihat bahwa suku ini yang membuat orbitnya terdefleksi dari garis lurus. Ini kan orbit garis lurus, ini yang memberikan efek bukan garis lurus. Oke, ini udah 14.40, saya mungkin minta 5 menit tambahan. Pak? Ya. Yang B-nya itu impact parameter ya, Pak? Ya, impact parameter. Saya ambil pendekatan bahwa jarak terdekat sama dengan impact parameter. Dia dimensinya kan jarak. Kalau U itu kan seperjarak, Pak. Iya. Jarak wait ya. Sebentar, di sini saya ada jarak 3/MB. 3 ya, catatan saya agak-agak membingungkan. Sebentar ya, saya refer ke misalnya ke mana ya, di rider itu seperti apa ya?
Di rider itu B-nya itu adalah, oh iya benar, per jarak, betul. Wait, sebentar, saya lihat catatan saya tadi. Dua. Sorry. 2 MB. Ya, B-nya jarak ya. Betul, B-nya jarak. Ya, kenapa saya tulis di sini adalah... Ya, sorry, kebalik. Terima kasih atas koreksinya. Ya, ini adalah harusnya 3M per B kuadrat ya, bukan 3M. Ya, makasih. Karena saya ambil kondisi bahwa itu adalah sama. Ini per B kuadrat. Ya, ini semuanya berarti adalah per B gitu ya. Ini per B kuadrat. Ya, saya koreksi. Ini M per B kuadrat. Terima kasih atas koreksinya. Ya, ini kan sama seperti kalau misalnya, jadi kan saya bisa meninjau, saya punya partikel, saya punya sumber massa di sini gitu ya, matahari. Saya punya, ini adalah asimptotiknya. Itu ya. Ya, maka pembelokannya bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Belokannya ya ini apa, sudutnya saya agak exaggerating ya, agak membesar-besarkan untuk menunjukkan aja ya. Karena sebenarnya sudutnya pembelokannya maksudnya secara proporsional harusnya tidak sebesar ini gitu. Tapi ini cuma saya untuk menunjukkan bahwa sudutnya di sini, sudut pembelokannya di sini ya, delta dan delta gini ya. Sama seperti tadi, ini matahari di sini. Ini berkas cahayanya ya. Perbedaan antara scattering state pada kasus gravitasi dan pada kasus Coulomb itu adalah, kita lihat pada kasus gravitasi scattering state-nya itu diakibatkan oleh selalu diakibatkan oleh attractive force ya. Jadi pembelokannya selalu seperti ini ya. Sedangkan pada kasus Rutherford misalnya, pada pembelokan scattering oleh medan Coulomb ya, dia karena repulsif maka pembelokannya akan ke sana gitu ya. Jadi ke sana. Jadi menjauh gitu ya, bukan membelok mendekat. Oke, di sini saya bisa meninjau pada kasus ya asymptotically gitu kan, secara asimptotik persamaan ini ya. U0 itu kan ketika ketika elemen dari Tabor hingga dari sana gitu ya, maka U-nya itu menuju 0 ya, U-nya menuju 0 ya kan. Nah ini untuk U0 ya, U0 menuju 0, maka Anda lihat V-nya diberikan oleh apa kalau U0-nya menuju 0? U0 ini hanya 0 ketika V-nya adalah plus minus V per 2 ya. V-nya ini mendekati plus minus V per 2. Ya kan? Ini untuk U0. Kalau U1, ya U1 menuju 0, itu kalau apa? Ya, berarti ada dari sini plus dari sini ya. Saya tulis saja seperti ini ya. V-nya ini menuju ke plus minus ya V per 2 plus delta ya. Delta ini deviasinya ya kan. Gimana kalau deltanya 0 ya berarti
U1-nya ini sama seperti ini ya, menuju ke Pi per 2. Nah, kalau deltanya ini saya anggap kecil, ya kan? Deltanya ini saya anggap kecil, maka saya bisa melakukan ekspansi dari persamaan di atas ini, ya. Kalau saya masukkan sudutnya V-nya seperti ini, ke sini dan ke sini, ya, dan saya set U1-nya 0, jadi di sini 0 ya sama dengan ya gitu ya. Di sini adalah B, seper B ya tadi ya, seper B. Seper B cos apa tadi? Cos Pi per 2 plus delta ya, ini per B. Ditambah M per B kuadrat ya, kali 1 plus sin kuadrat Pi per 2 plus delta. Oke, ya kan? Ya, B-nya bisa di-cancel. Nggak semuanya, tapi di sini bisa di-cancel. Cos Pi per 2 ditambah delta itu adalah apa? Sin Pi ya, minus sin Pi. Ini kan jadi sama dengan min sin Pi. Sorry, min sin delta maksud saya. Kok sin Pi sih? Sin delta, ya. Ditambah M per B. Nah, sin kuadrat dari ini plus delta itu menjadi min cos delta ya. Atau plus cos delta. Tapi apapun dikuadratkan jadi plus ya. Jadi ini saya bisa dekati sebagai 1 plus cos kuadrat delta saja. Ini sama dengan 0 ya, maka dengan kata lain saya punya sin delta sama dengan M per B 1 plus cos kuadrat delta. Kalau saya dekati deltanya kecil ya, delta kecil maka sin delta menjadi delta ya. Cos delta atau cos delta itu menjadi apa? Cos delta itu menjadi 1 min delta kuadrat ya. Ya kan? 1 min delta kuadrat bla 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 ya. Jadi ini jadi 1 min delta kuadrat ya per 2 faktorial dan seterusnya ya. Ini kuadrat. Kan. Tapi karena delta kecil maka saya bisa abaikan yang suku yang delta kuadrat dan lebih besarnya. Maka saya punya relasi di sini adalah 2M per B. Nah, tapi di sini saya mungkin menggunakan notasi yang agak membingungkan ya. Sorry, saya terlanjur menggunakan notasi yang membingungkan. Di sini Anda lihat yang saya gunakan sebagai delta di sini itu sebenarnya tidak sama persis dengan delta yang saya gunakan di sini. Kalau Anda perhatikan, sama nggak ya? Sama nggak? Sorry, saya lagi berpikir. Sama ya? Delta yang diberikan delta well anyway nanti saya cek lagi. Tapi gini, karena total deflectionnya itu oleh 2 delta ya tadi ya, oleh dua kali karena kan saya punya delta dan delta ya. Saya baru sadar kalau di sini ternyata deltanya yang diambil sama. Jadi total deflection itu adalah 2 delta dan itu adalah 4M per B. Ini yang disepakati sebagai hasilnya Einstein dan kalau Anda lihat total deflection ini 2 kali dari hasilnya Newton.
Tapi saya perlu cek lagi apakah teori tindakan sama atau enggak. Karena sepertinya ini tepat sama seperti hasil Newton. Well, anyway, saya sudah kehabisan waktu. Saya stop sampai di sini dulu ya.